rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Metya Kartikasary. Pada video kali ini kita akan membahas peran akuntansi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dwight D. Eisenhower pada tahun 1961 mengatakan, "You and I and our government must avoid the impulse to live only for today, plundering for our own ease and convenience the precious resources of tomorrow." Penting bagi akuntan menyadari bahwa keuangan sangat dipengaruhi oleh sistem lingkungan dan sosial, sehingga akuntan saat ini perlu meningkatkan kesadaran akan dampak ini untuk memastikan keputusan mereka mempertimbangkan dunia di sekitarnya. Umumnya, kesadaran lingkungan dan masyarakat yang berkembang telah memberikan tekanan pada entitas untuk mempertimbangkan dampak non-keuangan mereka. Untuk mengatasi harapan ini, kerangka kerja dan teknik baru sedang dikembangkan dan diadopsi di bawah tema keberlanjutan bisnis atau dikenal dengan sustainable business, yang isinya mempertimbangkan penggunaan sumber daya dunia dengan cara yang tidak membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip-prinsip tersebut mencakup etika, tata kelola, transparansi, hubungan bisnis, pengembalian finansial, keterlibatan masyarakat, pengembangan ekonomi, nilai produk dan layanan praktek ketenagakerjaan, dan perlindungan lingkungan. Pendekatan triple bottom line dan kerangka pelaporan GRI adalah dua metode umum yang digunakan untuk pelaporan CSR. Tiga dimensi dari pendekatan triple bottom line mendukung kebutuhan untuk melaporkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti terlihat di gambar ini. Para profesional terkemuka di bidang keuangan yang dikenal sebagai Group of 100 menyebutkan manfaat organisasi dari pelaporan keberlanjutan dalam memberikan reputasi dan manfaat merek, mengamankan social license to operate, daya tarik dan menjaga retensi karyawan yang berkualitas tinggi, peningkatan akses ke pasar investor, menetapkan posisi sebagai pemasok pilihan, mengurangi profil risiko, penghematan biaya, inovasi yang menyelaraskan kebutuhan pemangku kepentingan dengan fokus manajemen, menciptakan dasar yang kuat untuk dialog pemangku kepentingan. Secara internasional, GRI atau Global Reporting Initiative adalah kerangka pelaporan yang diterima dan digunakan secara luas. Kerangka pelaporan GRI menguraikan prinsip-prinsip dan pengungkapan standar yang diperlukan, protokol teknis dan informasi yang relevan untuk berbagai sektor. Laporan keberlanjutan membutuhkan standar yang berisi strategi dan profil entitas, pendekatan manajemen, dan indikator kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan entitas. Akuntan dapat membantu organisasi dalam menerapkan kerangka pelaporan dengan menggunakan keahlian mereka dalam mengumpulkan, menyusun, dan melaporkan informasi, termasuk informasi yang relevan secara berkelanjutan dalam analisis mereka untuk keputusan bisnis dan melalui penyedia jasa audit dan asuransi. Tata kelola perusahaan mengacu pada arah kontrol dan manajemen suatu entitas. Dewan Direksi diberi wewenang melalui Konstitusi Perusahaan dan Undang-Undang Korporasi 2001 untuk bertindak atas nama pemegang saham. Pengambilan keputusan bisnis yang diambil perusahaan dapat mempengaruhi penggunaan sumber daya dunia dan dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kode etik menerapkan standar etika minimum yang digunakan secara luas dalam bisnis untuk mengkomunikasikan rasa hormat kepada kepentingan publik. Prinsip dasarnya adalah integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan dan perilaku profesional. Penerapan metode pengambilan keputusan etis membantu mengidentifikasi masalah dan memperjelas pemikiran saat semua membuat keputusan bisnis. Akuntansi diharapkan dapat memberikan informasi keuangan yang dapat membantu pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan lingkungan, sosial, tata kelola, dan etika yang berlaku pada bisnis. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Selamat belajar dan terima kasih.